Sesaat lagi, kita akan mendengarkan pengantar Perjanjian Lama 2 dengan pembahasan nabi-nabi kecil, yaitu dari kitab Hagai. Pada hari pertama bulan ke-6, Hagai menyapa Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan Yosua bin Yozadak supaya mereka melakukan pekerjaan pembangunan bait suci. Peringatannya disampaikan secara umum, sehingga semua orang mendengar. Nabi Hagai menunjuk pada kesia-siaan selama 16 tahun. Seharusnya orang-orang sudah membangun kembali bait Allah. Di dalam Esra 3 ayat 4. Tetapi mereka hanya memperhatikan urusan rumah tangga masing-masing. Hagai 1 ayat 4. Sementara itu mereka mengalami suatu penderitaan yang berat karena bencana alam yang merusak panen dan mengakibatkan mereka harus mendahulukan hal yang paling utama. Di dalam Hagai 2 ayat 1-9 yang menceritakan bahwa mereka prihatin melihat keadaan bait suci yang baru yang begitu menyedihkan. Bait Allah itu berada di samping bangunan Salomo. Raja Persia menitahkan dalam dekrit Kores agar bangsa Yehuda kembali ke tanah mereka, yaitu di Yerusalem. Allah tetap memelihara Yehuda walaupun Yehuda didisiplin oleh Allah selama 70 tahun. Rombongan pertama yang pulang dipimpin oleh Zerubabel bin Sealtiel dan Imam Yosua bin Yozadak. Ada 50 orang yang kembali dari buangan ini di dalam Esra 1 ayat 8. Mereka tinggal di berbagai tempat di Yudea yang didiami nenek moyang mereka dahulu. Lalu di Yerusalem dibangunkan mereka kembali sebuah mezbah di lapangan bait suci. Allah mengutus Nabi Hagai untuk menganjurkan kepada bangsa Yehuda supaya melanjutkan pembangunan bait suci, yang pada akhirnya bait Allah itu selesai. Agenda Allah ada pada Hagai yang harus melanjutkan pembangunan bait suci setelah mangkrak selama 16 tahun. Bait Allah adalah sebagai tanda kehadiran Allah di tengah umatnya. Bait Allah adalah tempat di mana Allah memelihara bangsa Yehuda. Kegunaan bait Allah pada saat itu adalah tempat di mana bangsa Yehuda dapat melakukan pengorbanan. Allah memakai Yehuda untuk mewujudkan janjinya di Kejadian 3 ayat 15, yakni mendatangkan keturunan perempuan untuk meremukkan kepala ular. Di dalam kitab Hagai, Zerubabel bin Sealtiel adalah keturunan Daud. Di dalam Matius 1 ayat 12, agenda Allah dipertahankan melalui keturunan Daud dan tidak boleh musnah. Karena apa? Karena Allah berjanji bahwa di antara keturunan Yehuda itu yang mau dipakai adalah keturunan Daud. Zerubabel bin Sealtiel memimpin kepulangan bangsa Yehuda untuk kembali ke Yerusalem. Walaupun Allah memberikan disiplin kepada kaum Yehuda, tetapi Allah tetap memelihara bangsa ini, sekalipun mereka dalam pembuangan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem yang dipimpin oleh Zerubabel. Dan ketika mereka sampai ke Yerusalem, mereka tidak melihat ada bait Allah. Dan kaum Yehuda dan bangsa Yehuda membangun kembali bait Allah melalui nabinya Hagai. Dan mereka
menyelesaikan bait Allah. Kenapa harus membangun bait Allah? Karena bait Allah adalah tanda kehadiran Allah dan tempat Allah untuk memelihara bangsa itu. Melalui kepemimpinan Zerubabel, agenda Allah pun janjinya ditepati bahwa dari keturunan Yehudalah janjinya itu digenapi. Lalu, bagaimana dengan janjinya Allah kepada saya? Saya yakin bahwa janji Allah akan digenapi. Saya yakin bahwa pemeliharaan Allah akan ada dalam segala kondisi, baik masa kelimpahan atau kekurangan. Yang harus saya lakukan adalah terus bergantung kepada Allah, karena Allah adalah Sang Pemelihara. Terima kasih Anda telah mendengarkan pengantar Perjanjian Lama 2 dari kitab Nabi-Nabi Kecil. Tuhan Yesus memberkati.